Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triana Maida, mahasiswi UIN STS Jambi dari jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari MK Teknik dan Teori Konseling dengan dosen pembimbing Ibu Yulianti, SPD MPD Kons. Baiklah, di sini ada teori psikoanalisis klasik. Psikoanalisis klasik yang dipelopori oleh Sigmund Freud yang mengatakan bahwa manusia hidup dipengaruhi oleh masa lampaunya. Ada 3 struktur kepribadian. Yang pertama, id atau dorongan. Yang kedua, ego, tindakan atau usaha untuk memenuhi id. Yang ketiga, ada superego, pertimbangan. Juga mempunyai 3 tingkat kesadaran. Yang pertama, sadar, prasadar, dan tidak sadar. Juga punya 4 analisis, yaitu analisis bebas, analisis mimpi, analisis kesadaran, dan analisis alam bawah sadar. Yang kedua, teori humanistik. Teori humanistik ini dipelopori oleh Abraham Maslow, sering disebut dengan father of humanistic atau bapak dari humanistik. Teori ini pelajaran bagaimana memandang manusia. Kata kunci dari teori ini, pada dasarnya manusia itu baik. Kata Pak Abraham Maslow, pada dasarnya manusia itu baik, ingin berbuat baik, dan dipengaruhi oleh lingkungan. Yang ketiga ada teori psikologi individual Adler. Teori ini dipelopori oleh Alfred Adler. Kata kunci dari teori ini adalah feeling of inferiority menuju feeling of superiority. Manusia hidup sebagaimana, atau dalam artian manusia hidup sebagai makhluk sosial dan mempunyai rasa rendah diri. Yang keempat ada teori analisis transaksional. Teori ini dipelopori oleh Eric Barney. Kata kunci dari teori ini adalah komunikasi. Ada 3 jenis kepribadian, yaitu ego anak-anak, manja dan cengeng, ego orang tua, menyuruh atau memerintah, dan ego dewasa, bijaksana. Juga mempunyai 3 jenis transaksi, yaitu transaksi sejajar, pesan yang disampaikan sesuai harapan. Transaksi silang, pesan yang disampaikan tidak sesuai dengan harapan. Yang ketiga, transaksi terselubung, ada maksud tersendiri di dalam pesan yang disampaikan. Dan di sini ada teori self atau diri. Teori ini dipelopori oleh Carl Rogers yang kata kuncinya yaitu siapa saya. Biografis dari Carl Rogers ini, pada masa anak-anaknya, dia kurang mengasihkan sehingga dia merasa kesepian. Pada masa kecilnya, hal-hal bermain bukanlah hal yang direstui oleh orang tuanya. Karena masa bermain bukanlah hal yang direstui oleh kedua orang tuanya, jadi pada masa anak-anak itu dia tidak dibolehi bermain. Dia merasa kesepian, sehingga dia merasa kesepian. Tema inti dari teori ini yaitu perlunya mendengarkan dan menerima klien kita tanpa syarat. Di sini ada teori Gestalt, teori terakhir. Di dalam teori Gestalt ini dipelopori oleh sepasang suami istri, yaitu Friedrich Press dan Laura Press. Teori Gestalt ini adalah pengalaman menyeluruh secara keseluruhan. Kata kunci dari teori Gestalt ini here and now, di sini dan sekarang. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.